السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman, dan kita masih pada ayat yang ke-34 dari surat An-Nisa, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Sudah dibahas beberapa kalimat yang pertama, yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah yang bertanggung jawab terhadap para wanita, memimpin mereka, mengarahkan mereka, memberikan penghidupan kepada mereka. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd, karena apa yang Allah lebihkan laki-laki di atas perempuan. Memang secara khilqah sudah berbeda, secara penciptaan sudah berbeda. Perempuan biasanya lemah, laki-laki biasanya kuat, jauh lebih kuat. Perempuan biasanya begini, laki-laki berbeda. Bentuknya saja sudah berbeda. Dan sudah dibahas kemarin bahwa laki-laki memiliki sekian kelebihan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena apa yang mereka nafkahkan, karena mereka yang menghidupi para wanita tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan fas-salihatu, adapun wanita-wanita yang salihat, ay muti'at. Qanitat maknanya adalah orang-orang yang taat. Adapun wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang muti'at lillahi ta'ala, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
hafizatun lil ghaibi ay muti'at li azwajihinna, hafizatun lil ghaib, yang menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya, maknanya taat pada suami-suami mereka hatta fil ghaib, mentaati suaminya walaupun suaminya enggak ada, tetap mentaati perintah-perintahnya. Tahfaz ba'laha binafsiha wa malihi, mentaati suaminya, ba'al artinya suami, binafsiha dengan dirinya, wa malihi dan dengan harta suaminya, menjaga harta suaminya, menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Wa dzalika bihifdzillahi lahunna, yang demikian adalah dengan penjagaan Allah terhadap mereka, wa taufiqihi lahunna, dengan taufik Allah berikan pada mereka, la min anfusihinna, bukan dari diri mereka sendiri, tetapi dengan taufik dari Allah, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innan nafsa ammaratun bisu, karena sungguhnya nafsu itu selalu menginginkan kejelekan-kejelekan. Walakin man tawakkal 'ala Allah, tetapi siapa yang bergantung kepada Allah, bertawakal kepadanya, kafahu, Allah akan cukupi dia. Ma ahammahu min amri dinihi wa dunyah, Allah akan cukupi dia pada apa-apa yang memang penting baginya, min amri dinihi, dari urusan agamanya, wa dunyahu, dan urusan dunianya. Maka Allah katakan, as-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Kalimat bima hafizallah artinya wanita tanpa bantuan dari Allah enggak akan bisa. Tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala enggak akan mampu. Sehingga hendaklah para wanita berusaha dan berdoa, meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Hafizatul lil ghaibi bima hafizallah, sehingga orang-orang yang salihah atau wanita-wanita yang salihah adalah yang berupaya untuk mentaati Allah dan mentaati suaminya dan menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, dan tetap dalam taat walaupun gak ada suaminya, biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau mengandalkan dirinya, Allah katakan inna nafsa la ammaratun bisu. Ikhwan ibn a'azakumullah, Yusuf alaihi salam mengakui, wa ma ubri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu, aku tidak membela nafsuku, memang nafsu selalu mengarah pada kejelekan. Wa ma ubri'u nafsi, aku tidak membela atau tidak membebaskan nafsuku. Inna nafsa la ammaratun bisu, nafsu ini selalu menginginkan kejelekan-kejelekan. Tetapi barakallahu fikum, seorang mukmin mukminah, seorang yang saleh dan salihah adalah orang yang berupaya menjaga hawa nafsunya dan mengalahkan hawa nafsunya biidznillah ta'ala, dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berkata, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan siapa-siapa yang kalian khawatirkan pelanggarannya. Tentunya di sini dhamirnya kepada perempuan. Wallati, wanita-wanita yang takhafun, yang kalian khawatirkan, nusyuzahunna, pelanggaran-pelanggaran mereka, para wanita tersebut. Ai irtifa'uhunna an ta'ati azwajihinna. Nusyuz maknanya ketika mereka menyelisihi perintah-perintah suaminya, melanggar perintah-perintah suaminya, bi an ta'sihi, dengan bermaksiat kepada suaminya, menentang suaminya, bil qawli awil fi'li, apakah dengan ucapan ataupun dengan perbuatan.
fa innahu yu'addibuha. Maka wanita yang demikian perlu dididik, perlu ditakdim, karena dia qalilul adab, kurang adabnya, maka harus yu'addab, harus dididik. Bil ashali fal ashal, dengan yang ringan dan yang ringan. Artinya dimulai dari yang paling ringan. Diingatkan dengan kata-kata misalnya, atau hanya dengan wajahnya saja dipandang begitu rupa. Kalau wanita itu salihah, cukup. Dia akan berkata, ma'adallah ma adnabtu ya Rasulullah, seperti yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW cuma memandangnya dengan wajah yang berubah, cukup bagi dia. Cukup bagi seorang ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW ke rumahnya melihat tirai yang bergambar makhluk hidup, muka beliau berubah. Maka istrinya yang salihah menyatakan, ma'adallah, aku berlindung pada Allah, ma'adnabtu ya Rasulullah, apa salahku ya Rasulullah, apa salahku. Sudah merasa ditegur hanya dengan perubahan raut muka. Hanya dengan perubahan raut muka. Maka Rasulullah SAW menjawab, ini tirai ini, penggambar-penggambarnya akan diadab nanti yaumul qiyamah. Inna asyaddan nas adaban yaumul qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya yang paling keras adabnya nanti pada hari kiamat adalah penggambar-penggambar makhluk hidup. Ikhwani fillah, a'azakumullah, Aisyah melepasnya dan menggunting-guntingnya, menjadikannya sebagai sarung bantal. Kata para ulama, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dengan digunting-gunting tadi gambarnya terpotong-potong, tidak lagi bentuk gambar. Kemungkinan kedua, bahwa kalau bantal atau yang dihamparkan di bawah terhina, tidak mengapa kalau dia yang terhina tidak dipajang, tidak dijadikan sebagai tirai. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bukan itu pembahasannya. Inti pembahasannya adalah bahwa seorang wanita yang saleh dengan perubahan raut muka suaminya sudah cukup. Apa salahku, wahai suamiku? Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku takut kepada Allah. Bil adna fal adna, maka teguran tadi cukup dengan yang paling ringan saja. Fa'idhuhunna, cukup nasihati dia. Ay bi bayani hukmillahi fi ta'ati zawji wa ma'siyatihi wa targhibi fi ta'ati wa tarhibi min ma'siyatihi. Cukup dengan menjelaskan hukum Allah. Bukankah ini haram? Menjelaskan hukum Allah, bukankah ini menyelisih perintah Allah dan Rasulnya? Bukankah ini sesuatu yang tidak sunnah? Bukankah ini menyelisih agama? Atau diingatkan kewajiban-kewajibannya, bukankah taat pada suami itu wajib? Ai bi bayani hukmillahi fi ta'ati zawji wa ma'siyatihi. Penjelasan tentang hukum Allah dalam mentaati suami dan dalam bermaksiat pada suami. Ai, maksudnya apa hukumnya mentaati dan apa hukumnya memaksiati. Hukumnya mentaati adalah wajib, mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Sedangkan menyelisihinya haram. Dan termasuk nasihat adalah bitarghibi wa tarhib. Targhib, memberikan semangat. Tarhib, menakut-nakuti, memperingatkan. Artinya targhib fit ta'ah, memberikan semangat untuk taat. Barang siapa yang mentaati suaminya akan mendapatkan pahala demikian-demikian. Ini namanya targhib. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin, perempuan manapun, kalau sudah mentaati atau kalau sudah mengerjakan salat wajibnya, sudah mengerjakan puasa yang Ramadannya, kemudian mentaati suaminya,
maka dia akan dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga. Min ayyi abwabi tsamaniyati sya'at. Silakan masuk surga dari pintu manapun yang 8. Yang wajib-wajibnya dikerjakan, salat wajib, puasa wajib. Kemudian ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Masya Allah, dipersilahkan masuk surga dari pintu yang manapun. Ini memberi semangat. Sebaliknya memberikan terhib, menakut-nakuti dan memperingatkan. Min ma'asiyatih, dalam bermaksiat kepada suami. Orang siapa yang menentang suaminya akan begini, akan begini. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Al-mukhtali'at hunna munafiqat. Wanita-wanita yang minta cerai dari suaminya adalah para munafiqat. Yani tidak dengan alasan yang syar'i. Munafiqah disebutnya. Al-mukhtali'at yang minta khulu'. Munafiqat, Rasulullah SAW menyebutnya sebagai munafiqat. Ini ancaman yang mengerikan. Ini namanya terhib. Yang tadi terhib. Ini terhib. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga jangan sembarangan. Seorang wanita hendaklah mentaati suaminya dan jangan menentang suaminya. Fa in intahat fadzalikal matlub. Maka dengan nasihat tadi, dengan terghib wa terhib, berhenti atau sudah cukup, ya sudah selesai. Fadzalikal matlub, itulah yang dicari. Alhamdulillah, dengan nasihat saja berubah. Wa illa fayuhjar. Kalau ternyata tidak berubah dengan nasihat, maka dihajar, diboikot. Yahjuruha az-zawj fil madaji'. Diboikotnya hanya di ranjangnya. Bi an la yudaji'uha, yaitu dengan tidak memberikan nafkah batinnya. La yudaji'uha, tidak ditemani tidurnya. Wa la yujami'uha, dan tidak jima dengannya. Bi miqdari ma yasul bihil maqsud. Lihat, seukuran, sekadar tercapainya tujuan tadi, yaitu merubah dia jadi baik. Sehingga jangan berlebihan. Ada hukumnya kalau sampai berlebihan. Akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka-mereka yang menghukum istrinya berlarut-larut disuruh untuk memilih. Imam memperlakukannya sebagai istri yang normal, wa imma ceraikan. Jangan berlebihan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini dibahas dalam bab ila walladzina yu'luna min nisa'ihim. Mereka yang menghukum istrinya dengan tidak mendatangi ranjangnya dan seterusnya. Diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian bulan, kalau lebih dari itu tidak boleh. Kalau kamu mau cerai, ceraikan saja. Kalau tidak, perlakukan sebagai istri. Dia istrimu. Jangan biarkan mereka kal mu'allaqah. Jangan dibiarkan seperti barang tergantung. Diperlakukan sebagai istri, tidak. Dicerai pun tidak. Fatadaruha kal mu'allaqah. Engkau biarkan dia seperti mu'allaqah, seperti barang yang tergantung. Wa illa darabaha darban ghaira mubarrih. Kalau ternyata dihajar, diboikot, diranjangnya pun tidak berubah, maka pukullah dia. Perhatikan, pukul itu yang ketiga. Pukul itu yang ketiga. Jangan gampang-gampang memukul. Nasihati dulu, dihukum dulu, sampai baru wadribuhunna, dan pukullah dia dengan pukulan yang tidak mubarrih, tidak mencacati, tidak mematahkan tulang, tidak mengeluarkan darah. Itu ghairu mubarrih namanya. Fa in hasala al-maqsudu bi wahidin min hadhihi al-umur wa ata'nakum, kalau dengan perkara-perkara tadi wanita tadi berubah, istri tadi jadi baik, berhenti dari pelanggaran-pelanggarannya, cukup.
Fala tabghu 'alaihinna sabila. Maka jangan cari alasan. Maka jangan cari alasan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ay faqad hasala lakum ma tuhibbun fatruku mu'atabatuha. Kalau sudah dapatkan apa yang kalian sukai, apa yang kalian inginkan, maka biarkan dia. Hentikan mu'atabatuha, hentikan cercaan. Na'udzubillah, ada beberapa laki-laki yang mulutnya terus mencerca istrinya. Dasar begini, dasar begitu, tapi malam dijimai. Rasulullah SAW menegur dengan keras. Apakah engkau menghinanya di siang hari, kemudian engkau datangi dia di malam hari? Fatruku mu'atabatuha. Dia sudah menuruti kamu, dia sudah melayani kamu, dia sudah mentaati kamu, apalagi? Fala tabghu 'alaihinna sabila. Ayutruku mu'atabataha. Hentikan cercaan-cercaan alal umuril madiyah. Hentikan cercaan-cercaan terhadap perkara yang sudah lewat. Orangnya sudah lewat, sudah bertaubat, sudah berubah, tapi di mulut suaminya masih terus, dasar tukang begini, dasar tukang begitu. Padahal sudah lewat. Ikhwan ibn a'azakumullah, di antara bimbingan Rasulullah SAW pada para suami, la tuqabbih wa la tadribul wajah. Jangan dijelekkan dan jangan pukul wajah. Ketika memukul tadi, jangan pukul wajah. Wa la tuqabbih, dan jangan dijelekkan. Wa tanqib 'anil 'uyub allati yadurru dzikruha wa yahduts bisababihi syarr. Juga jangan mengingat atau mengungkit-ungkit luka lama, aib-aib yang sudah lewat. Allati yadurru dzikruha, yang akan membuat madarat kalau disebut. Akan membuat madarat kalau disebut. Wa yahdus bisababihi syarr, dan akan terjadi syarr, terjadi kejelekan-kejelekan. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang beberapa orang melakukan hal ini untuk membuat istri tidak betah dan kemudian minta cerai. Kalau minta cerai, dia akan berkata, kembalikan semua pemberianku dan kembalikan semua maharku. Ini juga sama. Yang diperingatkan dan dilarang oleh Allah dalam ayat ini adalah fala tabghu 'alaihinna sabila. Jangan cari-cari alasan, jangan cari-cari jalan. Karena intinya dia sudah tidak suka kepadanya, padahal dia sangat taatnya. Kemudian dibikin dia supaya dia yang menceraikan atau dia yang minta cerai. Sebab kalau suaminya yang menceraikan, dia khawatir harta pemberiannya akan hilang. Karena kalau suami yang menceraikan sang istri, maka maharnya hilang. Tetapi kalau sang istri yang gugat cerai, maka pengadilan akan menyuruh untuk mengembalikan maharnya. Sebagian mereka yang memberikan mahar besar ingin kembali maharnya. Rugi kalau saya ceraikan saja, begitu saja, tak bisa. Dia bikin tidak betah. Naam, diajarkan idzuhunna, menasehati. Nasehati juga volumenya, ada volume 1, 2, 3, 4. Ada tingkatan-tingkatannya dengan kalimat-kalimat yang lembut, dengan Masya Allah penuh kasih sayang dan seterusnya. Kemudian agak keras, sampai dengan marah, dengan kata-kata yang keras, kata-kata yang mengena di hati. Itu pun masih belum jera, belum berubah. Maka wahjuruhunna fil madaji', pisah aja. Belum juga jera, wadribuhun, pukullah mereka dengan pukulan yang ghairu mubarrih. Kalau ternyata juga tidak jera, tidak berubah, apalagi sisanya? Wasarrihuhunna sarahan jamila,
Ceraikan dengan perceraian yang baik, dengan cara-cara yang sunnah, yang diajarkan di dalam Al-Quran wa sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka dikatakan innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah maha mulia, maha tinggi, lagi maha besar. Ailahul 'uluwul mutlaq. yakni Allah memiliki sifat ulu yang mutlak. Jadi jangan pakai qaid, jangan pakai ikatan. Iya, maksudnya itu tinggi kedudukannya, maksudnya itu tinggi kemuliaannya. Mutlak itu semuanya. Tinggi kemuliaannya iya, tinggi kedudukannya juga iya, tinggi zatnya di atas seluruh makhluk juga iya. Kenapa kok dipilih? Oh, itu bukan tinggi zatnya, tinggi ininya, tinggi itunya, mutlakan. Allah ketika memuji dirinya dengan sifat ini, Allah maha tinggi, Allah maha tinggi, Allah maha tinggi. Allah enggak pernah menyatakan dengan muqayyad tinggi ininya atau tinggi itunya, tidak. Allah menyatakan aliyan, kabira, maha tinggi, maha besar. Maka dikatakan lahul uluwul mutlak, memiliki sifat ketinggian yang mutlak, tinggi kedudukannya, tinggi kebesarannya, tinggi kemuliaannya, dan tinggi zatnya. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Itu uluwul mutlak. Bijami'il wujuhil i'tibarat, bijami'il wujuh wal i'tibarat, dari segala sisinya dan juga makna-maknanya. Tinggi zatnya, tinggi kedudukannya, tinggi uluwul zat, tinggi zatnya, wa uluwul qadar, tinggi kedudukannya, wa uluwul qahar, tinggi kekuasaannya. Itu semua terkandung dalam kalimat aliyan kabira. Al-kabir alladzi la akbar minhu. Makna maha besar adalah yang paling besar, yang tidak ada yang lebih besar daripadanya. Wala ajalla, dan tidak ada yang lebih mulia. Wala a'zama, enggak ada yang lebih agung daripada Dia, Allah Subhanahu wa taala. Kabiruz zat was sifat, maha besar zatnya, maha besar sifat-sifatnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Oleh karena itu Allah berbicara tentang suami dan istri, tentang bagaimana seorang wanita yang salihah adalah qanitatun hafizatun lil ghaib, yang taat pada Allah dan kemudian juga taat pada suaminya. Kemudian bagaimana kalau ternyata wanita tadi kurang soleh, memiliki pelanggaran-pelanggaran? Tegurlah, fa'idhuhunna, nasihati mereka, wahjuruhunna, boikot mereka, wadribuhunna, dan pukul mereka. Ini cara-cara pendidikan mereka dari yang adna sampai yang tinggi. Yani dimulai dari yang adna fal adna, al ashal fal ashal, yang paling ringan dulu. Kalau dengan perubahan raut muka saja sudah cukup, walaupun jarang-jarang ada, kecuali mereka para sahabiyat ummahatul mukminin, masya Allah. Taib, mungkin ditambah dengan kata-kata. Apa-apaan ini? Begitu. Wajah berubah, masih belum paham. Maka kalimatnya, kenapa kok begini? Apa-apaan ini? Oh iya, maaf. Oh cukup. Cukup, berarti ini orang, masya Allah, wanita yang salehah, yang cukup ditegur dengan yang paling ringan. Dan terus dari al-adna naik sampai dihajar, sampai dipukul. Kalau mereka sudah mentaatimu dengan hukuman-hukuman tadi, entah di level berapa, sudah taat, ya sudah cukup. Jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan dicerca dengan aib-aib yang sudah lama, yang sudah lewat. Ternyata setelah itu Allah katakan, innallaha kana aliyan kabira. Allah maha tinggi dan Allah maha besar. Ikhwan ibn a'azakumullah, para wanita, para istri berkewajiban mentaati suaminya. Kemudian ada yang berkata, tapi saya sudah
tidak suka sama suami saya malas, nggak semangat untuk ngurusi dia. Maka kita katakan padanya, apakah nggak ada kewajiban kamu dari Allah SWT? Tapi kalau engkau tidak melihat suamimu, lihat yang memerintahkan kepadamu min fauqi sab'i samawat, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kamu untuk taat, maka kerjakanlah ta'atan lillahi huwa akbar min ba'lik. Dia jauh lebih besar, lebih mulia, lebih tinggi daripada suamimu. Kerjakan karena Allah. Begitu dia mengerjakan karena Allah, hati kurang suka sama suaminya. Tapi dia terus mengerjakan karena Allah. Suaminya melihat kebaikan istrinya, berubah sifatnya, bertambah sayang. Itu ziyadah, itu tambahan kebaikan di dunia sebelum pahala yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi karena Allah ada pahalanya. Ternyata di dunia pun mendapatkan tambahan. Sikap suaminya berubah. Yang tadinya cinta semakin pudar, sudah mulai gersang, tiba-tiba sumber kembali. Itu ziyadah, itu tambahan. Karena sungguhnya engkau mengerjakan karena Allah, mendapatkan pahala. Apalagi ternyata kata Nabi kepada seorang wanita, beliau katakan dengan kalimat, suamimu adalah tergantung padamu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, umbur, lihatlah bagaimana kamu terhadap suamimu. Lihatlah bagaimana kamu terhadap suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki, karena dialah surgamu dan nerakamu. Kalau kamu bikin suamimu jadi surga, ya surga. Kalau engkau bikin suamimu jadi neraka, ya neraka. Silakan pilih mau yang mana. Fa innahu jannatuki wa naruk. Ikhwani min a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika berbicara tentang masalah suami istri, tiba-tiba ditutup dengan Allah maha besar, Allah maha tinggi. Lebih tinggi dari suamimu, lebih tinggi dari bapakmu. Tapi bapak saya, Allah lebih tinggi dari bapakmu. Tapi suami saya, Allah lebih tinggi dari suamimu. Kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjakan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadahmu kepada Allah. Mengerjakan salat wajibnya, mengerjakan puasa wajibnya, kemudian taati suaminya. Silahkan masuk ke dalam jannah. Min ayyi abwabi tsamaniyati sya'at. Masya Allah, mudah sekali perempuan untuk masuk surga. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.